Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Dwi Piana. Saya dari kelas 1D dengan NPM 2578313. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengenalan rekayasa perangkat lunak. Ada 7 materi, yaitu yang pertama perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak, yang kedua proses rekayasa perangkat lunak, yang ketiga analisis dan desain sistem, yang keempat SDLC Software Development Life Cycle, yang kelima rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur, yang keenam rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek, dan yang ketujuh UML. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan program yang mengendalikan komputer dan memungkinkan pengguna menjalankan berbagai tugas. Software tidak terwujud fisik dan dapat diubah atau diperbarui untuk mengikuti perkembangan teknologi. Jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu sistem operasi. Itu dapat mengelola seluruh perangkat keras dan program komputer. Contohnya Windows, Linux, Android atau iOS. Yang kedua yaitu perangkat lunak aplikasi. Membantu pengguna melakukan tugas tertentu. Contohnya aplikasi edit foto, Excel, dan lainnya. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pemrograman, digunakan untuk membuat aplikasi. Yang keempat yaitu utility software, membantu pemeliharaan sistem, misalnya contoh antivirus. Karakteristik software yaitu ada 4. Yang pertama, tidak berbentuk fisik. Yang kedua, mudah dimodifikasi. Yang ketiga, tidak rusak secara fisik. Yang keempat, dibuat melalui proses rekayasa. Tahapan pengembangan software. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan, yaitu memahami apa yang dibutuhkan oleh pengguna. Yang kedua yaitu perancangan atau desain, merancang struktur UI dan database. Yang ketiga yaitu implementasi atau coding, menulis program. Yang keempat pengujian atau testing, yaitu memastikan bebas error atau bug. Yang kelima yaitu deployment, merilis software kepada pengguna. Yang keenam yaitu pemeliharaan, memperbaiki bug dan menambah fitur. Data pengembangan software. Yang pertama yaitu waterfall. Dia berbentuk linear dan berurutan, cocok untuk proyek kecil. Yang kedua, agile atau scrum, yaitu fleksibel, iteratif, sering evaluasi. Yang ketiga, spiral, kombinasi waterfall dan prototyping untuk proyek besar. Kualitas software yang baik, yang pertama yaitu fungsional sesuai kebutuhan, yang kedua stabil dan handal, yang ketiga mudah digunakan, yang keempat efisien, yang kelima mudah diperbaiki, yang ketujuh dapat dijalankan di berbagai perangkat atau portable. Yang kedua yaitu proses rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah pendekatan sistematis untuk mengembangkan, mengoperasikan, dan memelihara perangkat lunak agar memenuhi kebutuhan pengguna dengan kualitas yang baik, waktu yang tepat, dan biaya terkontrol. Proses ini mencakup serangkaian aktivitas terstruktur yang saling berhubungan. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Ini adalah tahap awal untuk memahami kebutuhan pengguna dan sistem. Aktivitasnya meliputi mengumpulkan informasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil akhirnya berupa dokumen SRS yang berisi kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Yang kedua yaitu perancangan sistem atau desain. Merancang solusi perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan. Tahapan ini meliputi desain arsitektur, desain database,
perancangan UI UX, dan pembuatan diagram UML seperti kelas diagram dan sequence diagram. Tujuannya apa? Untuk memberikan gambaran teknik sebelum diimplementasikan. Yang ketiga yaitu implementasi atau coding. Pada tahap ini, desain diterjemahkan menjadi kode program. Pengembang menggunakan bahasa pemrograman dan alat seperti IDE. Hasilnya adalah kode sumber yang dapat dijalankan serta dokumentasi teknis. Yang keempat yaitu pengujian atau testing. Tahap ini memastikan perangkat lunak berfungsi sebagai spesifik dan bebas dari error. Jenis pengujiannya yaitu meliputi unit testing, integration testing, system testing, dan hasilnya berupa laporan pengujian dan perbaikan bug. Yang kelima yaitu deployment, merupakan proses menempatkan perangkat lunak ke lingkungan nyata. Aktivitasnya termasuk instalasi aplikasi, konfigurasi server, migrasi data, dan pelatihan pengguna. Tahapan ini menjadikan perangkat lunak selalu digunakan. Yang keenam yaitu pemeliharaan atau maintenance. Setelah perangkat lunak tadi digunakan, diperlakukan pemeliharaan untuk memperbaiki masalah, menambah fitur, atau menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Pemeliharaan dapat berupa korektif, adaptif, preventif, atau preventif. Model proses RPL, yaitu beberapa model yang sering digunakan antara lain yaitu waterfall, yang pertama tahapan berurutan, yang kedua yaitu V-model, sejalan dengan proses verifikasi atau validasi, yang ketiga yaitu incremental, pengembangan bertahap, yang keempat yaitu spiral, berbasis risiko, yang kelima yaitu agile atau scrum, interaksi cepat dan fleksibel. Yang ketiga yaitu analisis dan desain sistem. Analisis sistem adalah proses mengumpulkan, mempelajari, dan mengevaluasi kebutuhan pengguna serta masalah yang terjadi pada sistem yang berjalan. Tujuannya untuk memahami apa yang harus dilakukan oleh sistem baru dan mengapa sistem tersebut diperlukan. Tujuan analisis sistem yang pertama yaitu ada mengidentifikasi masalah pada sistem yang lama, yang kedua yaitu menentukan kebutuhan pengguna, yang ketiga yaitu menetapkan ruang lingkup dan tujuan sistem baru, yang keempat yaitu menyusun spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, yang kelima yaitu aktivitas dalam analisis sistem. Untuk pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan studi dokumen. Analisis proses bisnis menggambarkan alur kerja saat ini dan menentukan alur baru. Kemudian ada analisis kebutuhan, yaitu kebutuhan fungsional, fitur atau fungsi sistem, kebutuhan non-fungsional, keamanan, keandalan antarmuka, yaitu ada lagi pemodelan sistem dibuat menggunakan diagram seperti use case diagram, activity diagram, atau DFD. Output akhir tahap ini adalah dokumen SRS yang menjadi dasar perancangan. Desain sistem adalah proses menerjemahkan kebutuhan yang ditemukan pada tahap analisis menjadi arsitektur solusi teknik. Fokusnya pada bagaimana sistem akan dibangun. Untuk tujuan desain sistem yaitu menentukan struktur dan arsitektur perangkat lunak, mendesain aliran data, basis data, dan antarmuka,
yaitu ada lagi memberikan pedoman bagi programmer untuk implementasi. Untuk jenis desain sistem, yaitu yang pertama ada desain arsitektur, yaitu menentukan struktur utama sistem, modul-modul, dan hubungan antar modul. Yang kedua yaitu desain detail. Ini yaitu mendesain logika detail tiap modul, struktur data, algoritma, dan antarmuka. Yang ketiga yaitu desain basis data, meliputi ERD, database, tabel database, relasi, dan aturan integritas. Yang keempat yaitu desain antarmuka atau UI UX. Ini merancang tampilan dan interaksi agar mudah digunakan. Untuk alat pemodelan pada desain sistem yaitu ada UML, class diagram, sequence diagram, komponen diagram, stated matching, ERD. Untuk basis data, wireframe. Output utama desain sistem adalah dokumen sistem desain dokumen, yaitu SDD. Hubungan analisis dan desain sistem. Analisis fokus pada masalah dan kebutuhan apa yang diperlukan. Kalau desain ini fokus pada solusi teknik, bagaimana membangunnya. Keduanya saling berhubungan. Analisis yang baik menghasilkan desain yang tepat dan meminimalkan revisi pada tahap implementasi. Yang keempat yaitu ada SDLC, yaitu Software Development Life Cycle. SDLC ini adalah kerangka kerja yang menggambarkan tahapan-tahapan terstruktur dalam pengembangan perangkat lunak. SDLC memastikan perangkat lunak dibuat secara terencana, terukur, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pengguna. SDLC digunakan oleh analisis sistem, programmer, tester, dan seluruh tim pengembang untuk mengatur proses pembangunan software dari awal hingga selesai. Tahapan utama pada SDLC yang pertama yaitu perencanaan atau planning. Tahap awal yang menentukan ruang lingkup proyek, tujuan, sumber daya, waktu, biaya, dan resiko. Hasilnya berupa dokumen rencana proyek. Tujuannya untuk memastikan proyek itu layak dan terarah. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan atau requirement analysis. Ini mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan pengguna secara sistem. Aktivitasnya yaitu wawancara, observasi, atau studi dokumen. Hasilnya itu berbentuk SRS yang memuat kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Untuk yang ketiga yaitu desain sistem atau sistem desain. Ini adalah menerjemahkan kebutuhan menjadi rancangan teknis meliputi desain arsitektur, desain database, desain UI UX, UML, use case, class, sequence dokumen diagram. Hasilnya yaitu sistem desain dokumen, yaitu SDD. Untuk yang keempat yaitu implementasi development atau coding. Tahapan ini berupa penulisan kode berdasarkan desain. Programmer menggunakan bahasa pemrograman, framework, dan version control. Outputnya yaitu kode program yang siap diuji. Kelima yaitu pengujian atau testing. Memastikan software bekerja sesuai spesifikasi dan bebas bug. Jenis pengujiannya yaitu unit test, integration test, system test, dan user acceptance test (UAT). Outputnya yaitu laporan pengujian dan perbaikan. Yang keenam yaitu deployment atau penerapan.
Software dipasang dan dijalankan di lingkungan pengguna. Aktivitasnya yaitu instalasi, konfigurasi server, migrasi data, dan pelatihan. Yang ketujuh yaitu maintenance atau pemeliharaan. Tahapan ini setelah software digunakan berisi perbaikan bug, peningkatan struktur, dan penyesuaian terhadap perubahan lingkungan. Jenis pemeliharaannya yaitu ada korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Model-model SDLC yaitu SDLC memiliki berbagai model proses untuk menyesuaikan kebutuhan project, yaitu ada waterfall urutan linear dari awal sampai akhir. Ada juga V-model yaitu tiap tahap desain memiliki pengujian pasangan. Yang selanjutnya yaitu incremental yaitu dikembangkan perbagian atau increment. Ada juga yaitu spiral berbasis interaksi dan analisis resiko. Ada juga agile atau scrum, interaktif, cepat, fleksibel terhadap perubahan. Yang kelima yaitu pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah paradigma pemrograman yang menggunakan pendekatan berurut, sistematis, dan modular untuk menyelesaikan masalah. Tujuan utamanya adalah menghasilkan program yang mudah dibaca, mudah dikelola, minim kesalahan, dan efisien. Paradigma ini berkembang untuk mengatasi kerumitan program yang besar dan mengurangi penggunaan yang membuat alur sulit dipahami. Konsep utama pemrograman terstruktur yang A yaitu pemecahan masalah. Masalah besar dapat dipecah-pecah menjadi bagian kecil yaitu modul. Setiap modul menyelesaikan tugas tertentu sehingga program lebih mudah dipahami dan dikelola. Yang B yaitu struktur kontrol. Pemrograman terstruktur hanya menggunakan 3 struktur kontrol utama. Yang pertama ada sequence atau urutan, instruksi dieksekusi secara berurutan. Yang kedua yaitu ada selection atau pemilihan kondisi seperti if, else, switch, atau case. Yang ketiga yaitu iteration atau perulangan, mengulang perintah seperti for, while, duel. Ketiga struktur ini menjadi dasar pembentukan logika program yang dapat ditelusuri dengan jelas dari awal hingga akhir. Adapun ciri-ciri pemrograman terstruktur yaitu menggunakan modul atau fungsi untuk memecah program. Ada alur program jelas menggunakan struktur kontrol yang terbatas. Ada juga menghindari penggunaan goto agar alur tidak lompat-lompat. Yang selanjutnya yaitu lebih mudah dipahami dan diuji dan mempermudah debugging dan pemeliharaan. Dan kode lebih rapi dan terorganisasi. Keuntungan program terstruktur yaitu program mudah dikembangkan dan diperbaiki. Modul atau fungsi dapat digunakan kembali yaitu reusable. Dapat mengurangi waktu debugging karena alur logis dan jelas. Cocok untuk proyek kecil hingga menengah dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Contoh penggunaan bahasa pemrograman. Pemrograman berstruktur dapat diterapkan pada banyak bahasa seperti C, Pascal, Python, dan Java. Yang keenam yaitu PBO, pemrograman berorientasi objek. Pengenalan rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang berfokus pada proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tujuannya yaitu menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, mudah dirawat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Hubungan rekayasa perangkat lunak dan PBO merupakan salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak. PBO membantu mengembang untuk membangun sistem yang modular, mudah dikembang, dan mudah diuji. Rekayasa perangkat lunak menyediakan metodologi, sementara PBO menyediakan paradigma atau implementasi. Konsep PBO yaitu ada kelas, objek, atribut, dan metode. Kelas yaitu cetar biru, blue point. Konsep PBO ada 4, yaitu yang pertama ada kelas, yang kedua ada objek, yang ketiga ada atribut, yang keempat ada metode. Yang pertama yaitu kelas cetar biru, blueprint. Template untuk membuat objek. Objeknya yaitu bentuk nyata yang dibuat berdasarkan blueprint. Yang kedua yaitu atribut, variabel yang menyimpan data atau karakteristik dari sebuah objek. Metode yaitu fungsi yang didefinisikan di dalam kelas dan digunakan untuk menggambarkan perilaku aksi sebuah objek. Prinsip utama pemrograman berorientasi objek yaitu ada menyembunyikan data agar tidak diakses langsung dari luar kelas, yaitu disebut encapsulation. Yang kedua yaitu inheritance, yaitu pewarisan sifat atau perilaku dari satu kelas ke kelas lain, yaitu ada polymorphism, kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk, yaitu ada lagi abstraction, menyederhanakan kompleksitas sistem dengan hanya menampilkan fitur penting. Untuk konsep dasar PBO yaitu meningkatkan modularitas kode. Yang kedua, memudahkan pemeliharaan dan pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu meminimalkan duplikasi kode melalui pewarisan. Dan yang keempat yaitu mempercepat proses pengujian dan debugging. Yang kelima yaitu mendukung kolaborasi tim pengembang. Tahapan pengembangan rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Yang pertama yaitu ada analisis kebutuhan. Yang kedua yaitu perancangan sistem menggunakan diagram UML. Yang ketiga yaitu implementasi kelas dan objek. Yang keempat yaitu pengujian unit dan integrasi. Yang kelima yaitu pemeliharaan dan pengembangan lanjutan. Dan untuk bahasa pemrograman yaitu ada Java, Python, PHP Loop, C, dan lainnya. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu UML, Unified Modeling Language, bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk merancang dan memvisualisasikan sistem perangkat lunak. UML membantu menghasilkan dokumentasi visual yang bisa dijadikan referensi di masa depan. 3 ahli besar yaitu ada Boch, Rumbach, dan Jacobson. Jenis-jenis UML yaitu yang pertama ada diagram struktural, menunjukkan struktur statis sistem, yaitu bagaimana elemen-elemen sistem saling berhubungan. Yang kedua yaitu diagram perilaku, menunjukkan bagaimana sistem berperilaku berinteraksi dengan pengguna maupun lingkungan. Yang ketiga yaitu diagram interaksi, merupakan bagian dari diagram perilaku tetapi lebih fokus pada interaksi antar objek dalam sistem. Use case adalah salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Activity diagram yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses apa saja yang terjadi pada sistem tersebut. Yang ketiga yaitu sequence diagram,
yaitu salah satu jenis diagram UML yang menjelaskan interaksi objek yang berdasarkan urutan waktu. Itulah video singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.